Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Rifki di Ngobat Virtual. Langsung aja kita undang orang yang akan diajak berbicara. Dia adalah salah satu pawangnya Suwardi, kalau bisa dibilang ya. Kita langsung undang aja pawangnya Suwardi. Wis, Halo, Rama Supandi. iya, Itu kuping, halo. kenapa kuping? Kuping memar, hancur kupingnya. Tanda-tanda Iya, tanda-tanda kalau dia jago BJJ ya. iya, Itu bengkak banget Ram, asli Ram. iya. Jadi memang udah sebelum sebelum pertandingan kan memang udah ini, udah apa? Udah sempet bengkak dulu sama Coach Ah, Max. ah. Udah bengkak, terus dilakban kan, dilakban gitu. Pas tandingnya Anjay, makin parah dilakban. lah udah. Lagi tandingnya 5 ronde pula lagi kan. Iya, 5 ronde. Nggak, ini. Ram, munduran dikit Ram, muka nggak kelihatan. Oke, oke. Nah, segini ya. Nah, gini pas nih. Ram sehat Ram? Sehat, sehat. Ih, senyum terus sekarang ya. Kan dari dulu gua Senyum senyum. terus. Iya, iya, iya. Julukannya aja kan Smiling Fighter gue. Enggak, Hellboy aja dah. Ya, Hellboy, Hellboy. Ram, lu gimana ya? Gue pribadi bilang, lu gue julukin ini deh. Eh, pawangnya Suwardi deh. 2 kali ketemu. Lu bisa ibaratnya 2 kali meredam Suwardi. Itu Ya, gimana ya. Ram? Em, ya memang gini ya. Sebenarnya Suwardi kan Mas Suwardi yang paling ditakutnya itu kunciannya ya, kunciannya. Oh, Jadi ya karena gue juga punya basic jiu-jitsu, otomatis gue punya antisipasinya. tapi ini kan pertandingan kalian itu cuma jarak 1 hari. Mm-mm. Secepat itukah lu punya antisipasi Suwardi? Sebenarnya sih yang gue keluarin kemarin ya itu apa adanya lah, seadanya gitu loh. Ya udah kita fight fight aja karena nggak bisa persiapan lagi kan, ya udah hari H juga gitu kan. Hmm. Jadi ya emang apa adanya, ya udah kita tampilin aja gitu loh. Tapi emang menurut para netizen yang nonton, menurut para penonton MMA itu emang pertandingan gokil sih. Menurut lu sendiri gimana kemarin? Ram? Iya, Melelahkan sangat atau gimana? kenapa kenapa? Melelahkan sekali atau emang enjoy aja? Ya lelah ya, enjoy ya, semua lah campur aduk pasti atas sana, udah kupingnya udah gak berasa. Saking dilakban deh kuping deh udah gak kerasa Iya, deh. itu juga ada cerita, sebenarnya cerita lucu tuh soal kuping ini. Nah, boleh-boleh gimana tuh? Jadi memang kan pas pertama kali gue datang ke hotel nih ya, gue belum tahu nih, semua masih baru datang, dan gue nggak tahu kan bakal lawan Mas Wardi gitu ya. Nah, terus gue ketemu sama Mas Wardi, ya gue kalau ketemu sama Mas Wardi gue biasa aja kan, kita kan nggak ada, Hmm. memang orangnya sama-sama kalem gitu kan. Dan gue ngomong ke Mas Wardi, Mas, lu kalau bukan lawan gue, lawan orang lain, gue bilang, gue pasti dukung lu. Saya bilang begitu ke Mas Wardi, ya kan. Terus Mas Wardi juga, ya gini-gini, pokoknya kita biasa aja lah. Terus Mas Wardi juga ngomong, iya ntar kita ketemu lagi ya di atas arena gini. Nah kita cuma belum ada ide tuh kita bakal ketemu nanti ya, bener-bener ketemu. Ah, ah, ah. Nah terus nanya dong, gimana persiapan, sehat gini. Gua ngomong ke Mas Wardi, ya gue sih sehat, cuman ini nih kuping, gue bilang, kauli gue bilang. Gue nggak tahu kalau pas itu gue bakal ketemu Mas Wardi. Pas pertandingan gue digesek di sininya, aduh panas tuh. Jadi secara nggak langsung, karena lu nggak tahu mau lawan Suwardi, lu ngasih tahu kelemahan lu sedikit gitu ya. Di kuping Iya, berarti gitu. iya. Sebenarnya itu H-1 ya kalian dikasih tahu tuh. Iya, yang H-1 udah. Itu apa Ram? Yang lu rasain kaget atau tiba-tiba pusing harus ganti game plan Pusing atau lah. gimana? Sejujurnya kalau mau dibilang senang langsung dapat kesempatan juga gue pusing. Kenapa? Karena
persiapan gue selama ini kan untuk melawan fighter lain gitu ya. Terus tiba-tiba diganti, itu otomatis gue juga berubah game plan gue, persiapan gue selama ini berubah gitu loh. Karena Hmm. ini bukan cuma soal game plan, gue kan persiapan fisik juga disesuaikan sama lawan gue, bukan cuma soal strategi, tapi teknik, fisik itu disesuaikan sama lawan gue. Hmm. Nah itu ya kita ya udah akhirnya ya udah kita keluarin apa adanya seperti itu. Jadi yang memutuskan lu langsung menerima gitu ketika diputuskan untuk lawan Suwardi itu apa yang bikin lu memutuskan? Kalau gue misalnya nggak menerima, terus misalnya lawan gue ditawarin untuk lawan Mas Wadi dia terima, otomatis gue nggak main hari itu. Oh gitu. Iya dong. Ya jadi kayak ada sekarang ada antara keputusan gue main lawan Mas Wadi atau gue nggak main sama sekali. Ya mending gue main kan. Itu yang membuat lu mengiyakan untuk ketemu Suwardi interim gitu. Iya. Dan hari itu juga langsung ini ngatur strategi ulang lagi atau emang udahlah Sebenarnya adanya sih, aja. iya seadanya sih gue nggak terlalu banyak atur strategi pas di atas sana kemarin main. Apa karena lu pernah ketemu Suwardi jadi gue tahu nih kelemahan-kelemahan Suwardi di mana, misalnya kekurangan Suwardi di mana gitu. Justru karena kita udah pernah ketemu, Mas Suwardi tahu jurus-jurusnya gue juga tahu jurus-jurusnya Mas Suwardi, dan itu yang membuat kenapa kita bisa fight sampai 5 ronde dan susah finish. Itu dia Ram. Kenapa Ram? Kenapa Ram? Sedikit ceritain dong pertandingan di situ gimana sih sampai susah finish gitu Ram? Iya itu dia, karena gini, kalau kita udah latihan, nggak usah pertandingan, kita latihan ya sama satu orang, dan tiap hari kita latihan terus sama orang itu, otomatis kita udah sama-sama tahu jurusnya lu nih A B C D E F G gitu ya, jurusnya gue yang A B C. Nah kita udah sama-sama tahu, dan begitu kita diadu ya kita udah antisipasi nih jurusnya lawan apa aja. Itu yang membuat kita saling susah finish di situ. Tapi kan kalau dari pertandingan kemarin yang gue tonton tuh sempat beberapa kali ada pengen kuncian kaki ya kalau nggak salah ya. Iya. Emang di situ celah yang lu lihat atau gimana? Memang salah satu celah yang gue lihat juga di situ ada. Mas Wadi juga pengen ngambil kaki gue kemarin, ada berapa kali gue lihat, ada gue inget sih. Gitu ya. Gila itu Memang pertandingan ya kalau emang. jiu-jitsu, kalau udah susah diambil upper body, rata-rata biasanya kadang-kadang suka ngambil kaki gitu loh. Oh gitu. Iya iya iya. Tapi gimana Ram ini lo? Perasaan lu dari lepas sabuk utama sekarang dapat sabuk sementara. Sebenarnya gini, kemarin kan gue udah sempet pokoknya akhir-akhir belakangan ini gue bilang, ya udah gue yang penting gue latihan. Gue sempet bilang ke kru juga, gue sempet bilang gue tuh nggak, bukan orang sekarang, gue udah nggak mikirin untuk kejar sabuk. Gue bilang gue cuman pikirin untuk latihan supaya gue bisa tampil lebih bagus. Terus ya udah, nanti kalau misalnya udah pada saatnya sabuk itu akan datang ke gue dengan sendirinya. Gue bilang akan begitu kan. Jadi gue nggak ngejar-ngejar, tapi gue juga nggak akan nyangka secepat ini gitu loh sabuknya. Wih cepet banget ya dalam hati gue. Dan gue juga, oh ya udah kalau gitu ya gue fight aja, gue nggak terlalu mikirin sabuk ya atau gimana. Dan gue dapet sabuk interim, gue juga lebih ke arah, oh ya udah ini sabuk, karena gue udah pernah dapetin sabuk itu, jadi gue tahu gitu loh, sabuk ini sebenarnya cuma sabuk, yang penting kan performa lu gimana, perkembangan lu kan. Nah di situ ya udahlah, istilahnya gue dapet sabuk. Terus yang terpenting buat gue sih yang kemarin itu bukan sabuknya, tapi pengalaman gue sama Mas Wardi bisa 5 ronde di atas sana. Itu gue berasa itu sesuatu yang berharga banget, dan nggak semua orang bisa ngalamin itu gitu loh. Berarti secara nggak langsung dari tadi yang lu bilang itu lu udah ada segi permainan emang berkembang juga ketika lu ngeliat pertandingan kemarin atau gimana? Iya, gue udah punya berkembang jadi gue lihat dari pas lagi gue lawan David, gue udah bisa striking, lawan striker ya, gue lawan striker gue bisa striking, terus gue bisa bisa ngeluarin juga pasti Mas Wardi gitu loh. Jadi gue lihat ada perkembangan, dan serunya itu yang pengalaman kemarin Mas Wardi juga berkembang. Jadi
pas gue main itu ya itulah pengalaman 5 ronde itu buat gue yang sesuatu yang penting buat di hidup gue. Pas gue udah kelar juga gue kayak menang kalah itu udah nggak masalah. Gue udah seneng banget pas main 5 ronde sama Mas Wardi itu udah seneng banget. Dari sorry, ada cerita lucu nggak sih ketika misalnya lu lagi bergumul di bawah sama Suwardi gitu kan? Dari segi usia nih kalian beda 9 tahun nih ya. Mhm. Misalnya ada Suwardi kelihatan kecapean atau gimana gitu, nafasnya lu kerasa atau gimana? Ada nggak sih pas kemarin? Gue tahu Mas Wardi juga capek. Terus cuman will-nya yang saya takut dari Mas Wardi itu will-nya dia apa ya? Kegigihan dia gitu loh. Tiganya. Nggak nyerah-nyerah gitu loh. Nah itu yang bikin dia bisa maju lebih gila gue bilangnya. Oh gitu ya? Iya. Lu udah ngerasa kalau Mas Wardi sih? Apa? Gue gak mau kalah gitu loh. Gas juga. Gue bisa-bisa gitu. Berarti lu emang sempet kemarin udah, nih Mas Wardi udah mulai kelihatan capek, lu udah sempet ngebaca itu berarti? Sempet. Tapi dia, Mas Wardi pinter banget. Poker face-nya tuh pinter banget. Kadang-kadang dia capek malah dia nyerang duluan supaya dia nggak kelihatan capek gitu loh. Oh gitu, itu yang lu lihat kemarin ya. Iya. Tapi emang mungkin untuk sebagian orang yang mungkin ya tidak mengerti apa itu Brazilian Jiu-Jitsu atau pertandingan seperti itu pertandingan membosankan. Menurut lu gimana, Ram? Kalau menurut gua sih ya ini udah MMA ya menurut gua karena kita berdua sama-sama pukul-pukulan, tendang-tendangan, terus ada grapplingnya, dan bukan cuma grappling doang ya, kita mau saling kunci gitu, kita saling mau finish. Nah itu yang menurut gua ini sih apa namanya ya udah MMA hitungannya. Itu semua kemarin pertandingan udah MMA banget pokoknya ya. MMA ya. Itu udah adu skill ibaratnya lah ya. Iya atas bawah bukan cuma atas doang atau bawah doang, nggak atas bawah semua sih. Nah, sekarang lu kan udah dapetin sabuk interim nih yang harus ya, jadi secara nggak langsung lu akan ketemu Jeremy Siregar. Lu sendiri ngelihat itu gimana? Udah sempat membaca kah pertandingan atau seorang Jeremy itu mainnya kayak gimana? Oh kalau lihat sih udah sekilas udah gitu. Cuman kan ini semua juga kita di luar rencana. Kalau tujuan gue pribadi tetap sih gue pengen jadi diri gue yang lebih bagus gitu loh. Dengan atau gue punya sabuk, itu nggak ada bedanya. Jadi gue mau pegang sabuk kayak mau enggak kayak ya gue tetap harus latihan supaya gue bisa jadi lebih bagus lagi. Jadi mau lawan siapa aja juga gue terus berkembang gitu loh. Itu yang paling penting. Udah dikabarin sama promotor untuk lawan Jeremy kapan? Belum. Ya gue juga masih pengen istirahat dulu sih yang pasti sih. Ini apalagi begini. Siapa tahu ketika setiap pertandingan besoknya atau kapannya udah ditawarin kapan gitu misalnya. Belum ada ya? Belum. Nah, Ram, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu sebenarnya Rama ini dulu anak warnet ya, Ram? Iya, gue anak warnet, gue bisa pulang pagi subuh-subuh gue baru pulang dari rumah. Itu bener-bener mana ya maksudnya? Bener-bener anak game lah, nggak ada kepikiran untuk jadi petarung atau gimana sih, Ram? Sebenarnya bukan gak ada jadi petarung, gue suka bela diri dari dulu. Gue ikut taekwondo ya pas lagi SMA, SMP, SMA gue ikut taekwondo. Dan ya gue justru dari situ gue kenal Prof Max itu dari Sabam gue ya. Sabam tuh guru, jadi gue kenal Prof Max dari situ. Tapi memang pas lagi SMP SMA gue demen banget main game. Demen banget main game. Jangan-jangan lu tidur di warnet jangan-jangan ya? Tidur sih enggak, cuman pulang subuh ya sempat diomelin terus iya. Segitu gilanya sama game ya? Iya, dulu gitu. Sampai sekarang masih? Udah enggak. Ya gue sebenarnya suka game, cuman kalau gue misalnya gue main game-game kecil kayak Mobile Legends lah istilahnya ya. Itu paling gue mainin cuma berapa saat, terus udahlah gue delete. Kalau enggak gue bisa, gue berasa kayak ketarik gitu sama tuh game. Oh gitu, Ram. Nggak se-edik kayak temen-temen gamers-gamers yang sekarang tuh sampai berjam-jam main gitu, nggak? Bisa begitu, makanya gue delete.
Kayak kemarin gue ada install Mobile Legend, terus, wih, gue udah peringkat segini nih, yang Kelapa Gading, yang hero yang ini. Terus gue berasa, gue udah makin kesedot, gue cut off. Menurut gue sadar kalau sekarang tuh kalau sesuatu yang kurang sehat buat gue bisa apa, gue stop. Hmm. Berarti kurang sehat lah ngegame lama-lama tuh Ram ya. Betul. Kalau enggak bahaya lu ntar tidur di warnet lagi ya. Nggak Iya. bertanding-tanding tapi. Sekarang sih udah nggak warnet, justru itu dia bahayanya. Kalau dulu di Oh iya. warnet, gue ke warnet, kalau sekarang game-nya udah di HP. Jadi Iya di iya iya. mana Iya. aja gue main terus jadinya kan. Nggak latihan-latihan ntar ya. Bukan nggak latihan, latihan, tapi jam istirahat lu kurang kan. Kalau main game kan lu Oh. bisa ini, bisa keterusan gitu loh. Terus sebenarnya apa sih yang memutuskan seorang Rama Supandi untuk lebih fokus di bela diri? Ya karena gue suka aja tiba-tiba ya, apa ya, gue udah gak ada waktu untuk main game, lama-lama game juga kelupaan. Terus akhirnya ya udah, gue tiba-tiba udah memang ada di sini gitu, dunia gue di sini. Berarti bisa dibilang ini udah jadi jalan hidup seorang Rama atau Iya, gimana? iya, udah jadi jalan hidup lah. Jadi secara nggak langsung lo akan hidup dari bela diri ini. Ini dari bela diri gitu maksud gitu. Ya bela diri ya jadi jalan hidup gue jadinya. Karena gue juga dapetin pembentukan karakter gue, terus itu udah dapat dari bela diri sih. Lu kan termasuk salah satu orang yang kenal bela diri udah dari lama nih Ram. Menurut lu bela Mm-mm. diri di Indonesia sekarang tuh udah berkembang nggak sih? Atau bisa dijadikan pegangan hidup nggak sih? MMA lah Eh, misalnya. Sejujurnya kalau dari segi ini ya apa, dari fight gitu ya, dapat dapat uang dari fight doang, Ah, itu menurut gue belum, tetap belum. Karena nggak mungkin, karena biaya kadang-kadang malah, biaya biaya kita latihan, biaya sehari-hari kita untuk ngeluarin perawatan kita gitu ya, misalnya ya makanan, suplemen, semua segala macam, belum cedera, belum itu nggak bisa ditutupin dengan cuman apa, hadiah dari menang. Tapi dengan kita bisa punya berlaga di TV, otomatis sponsornya masuk gitu loh. Nah itu menurut gue suatu pintu yang dibukain sama One Pride ya untuk fighter-fighter di Indonesia gitu loh. Tapi oh kalau gitu. Jadi misalnya nggak bener-bener tok ambil hidup dari hadiah menang doang, menurut gue belum. 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 Tapi tadi dengan kalau nggak salah yang gue tangkap, lu kan bela diri ini udah lu jadikan jalan hidup. Mm-mm. Akankah lu seterusnya hidup misalnya sampai sudah menikah di sini, atau lu akan bekerja di lain-lain hal atau Kan gimana? gue juga punya, istilahnya gue juga punya misi yang lain dong, selain gue cuman bisa fight, gue juga pengen ngajarin orang, gue bisa ngelatih, yaitu yang lain-lainnya lah. Nah itu yang bisa membuat gue hidup lah istilahnya. Dan ya tetap tujuan utama gue untuk diri gue sendiri, untuk menempuh, untuk supaya gue jadi better gue gitu loh. Tapi ya kita nggak bisa egois lah, di Indonesia kita mesti tetap melatih, mesti tetap cari sponsor, bla 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 dan lain-lain gitu loh. Sesusah itu Ram cari sponsor di Indonesia ya. Iya. Berapa kali ditolak Ram nyari sponsor? Ya susah lah, susah buat gue, susah sih. Buat mau nggak ngerti ya gue. Coba ya mungkin apakah MMA di Indonesia belum dipandang industri gitu Ram oleh beberapa sponsor mungkin atau gimana menurut? Iya mereka kurang, masih belum belum masih nganggapnya apa ya? eh Ya udah cuman MMA tuh cuma berantem doang gitu loh. Mereka belum belum ya, industrinya masih kurang dari segi industrinya. Lu kan salah satu fighter MMA yang cukup lama di Indonesia. Menurut lu kekurangannya apa sih tentang industri MMA di Indonesia ini? Ada nggak sih? Kalau menurut gue sih hal nomor satu yang harus paling penting di diutamakan ya kalau di industri MMA itu ya
kesehatan ya, health insurance, asuransi. Sekarang bayangin gimana fighternya pengen fight abis-abisan, tapi kalau cedera ditanggungnya nggak full gitu ya. Malah kadang-kadang pakai duit sendiri kan. Nah itu yang membuat kenapa perkembangan fighter-fighternya juga ya fight setengah-setengah gitu loh, ya kan? Itu salah satu sih yang buat gue ini. Kalau masalah hadiah, ya hadiah sih oke lah. Cuman kan kalau cedera, kalau apa itu yang kita pikirin gitu loh. Ya. Berarti secara nggak langsung, misalnya nanti ada promotor-promotor di Indonesia lain, misalnya perhatikan terutama kesehatan para fighter ya, jangan cuma. Mas sekarang gini aja, ada promotor kecil gue lihat masih banget sering yang begitu masuk belum dites darah, belum tes ini, belum tes itu baru tes masuknya aja, belum setelah fight cedera aja lo gitu loh, ditinggalin aja ya kan. Itu banyak masih di Indonesia. Menurut gue masih banyak yang seperti itu. Ini emang penting sih ya kesehatan rem, soalnya kan penting. Ibaratnya jangan sampai promotor sebuah event cuman mengibaratkan fighter itu sebagai sapi perah gitu lah ya. Lu tanding aja ya, demi gua gitu kan. Iya betul. Gitu, Ram, ya? Iya. Dan menurut lu itu MMA di Indonesia akan berkembang atau emang stuck di sini aja, Ram? Ya itu butuh ini sih, butuh apa? Butuh kedua belah pihak ya, antara fighter sama promotor sama sponsor ya, sponsor untuk saling mengerti gitu loh. Jadi nggak bisa cuman egois di bagian misalnya dari segi promotor gue cuma pengen ini doang, dari segi fighter gue cuma ini doang, jadinya nggak profesional gitu kan. Sponsor juga gue keluarin dikit-dikit aja lah, yang penting mereka bisa fight gitu-gitu loh. Jadi ya itu semua berpengaruh sih. Dan gue lumayan takjub dengan One Pride karena dia bisa, salah satu menurut gue saat ini pionir ya yang di Indonesia yang paling besar ya One Pride gitu loh. Bisa bikin ini industri berkembang ya One Pride. Kan One Pride juga ada asuransinya, dan menurut gue asuransinya lumayan lah. Terus fighternya juga terjamin pas pertama kali masuk, dites darah, dites ini ya kan. Kalau memang masih harus dikembangin terus gitu loh, nggak bisa cuman segini saat ini ya. Gue berharap kedepannya bisa lebih bagus lagi, kesejahteraan fighternya lebih ini lagi ya kan. Dari lu pertama kali main di One Pride sampai sekarang, signifikan nggak perkembangannya dari segi bayaran, segi asuransi? Asuransi sih oke lah, masih sekarang kan udah ada ya, cuman kalau nggak dibayar full tapi ada gitu loh. Terus dari segi venue apa semua itu berkembang kalau yang itu. Jadi kita dulunya di studio di Kelapa Gading tuh, di belakang apa sih namanya gue lupa. Yang gue masih naik, gue inget banget gue dulu kesana fight naik bus, terus hujan-hujan di situ, lantainya jorok banget, gue inget. Sampai sekarang udah di mana, di studio, itu beda jauh memang, beda jauh. Dari segi penghasilan lu mungkin, lu dari dulu sampai sekarang udah berkembang jauh, beda jauh. Kalau penghasilan, sejujurnya kadang-kadang fight itu nggak bikin nutupin pengeluaran gue gitu loh. Yang bisa nutupin ya itu sponsor, kemudian gue punya nama, gue bisa ngelatih, dan kualitas, karena gue kualitas ngelatih juga bagus, jadi orang mau gitu loh. Benefit di luar bayaran ternyata itu ya? Iya. Tapi kalau dari fightnya sendiri ya sosok lah, bukannya sesuatu yang gue dapat bonus gede gitu langsung aja, nggak juga. Pokoknya kalau gue mikirnya ke uang terus ya susah juga sih. Mungkin seandainya lu ada ide atau apa gitu, apa sih yang lu pengen sebagai seorang fighter, sebagai seorang ya fighter lah, untuk ini perbaikan itu, mungkin? Yang paling penting menurut gue satu, asuransi gue, insurance. Jadi gue fight di situ aman gitu loh. Terus sama
bukan soal gaji ya, lebih ke arah sponsor sih. Mereka ya semoga aja One Pride dapat sponsor yang bisa nge-support One Pride, terus ya kesejahteraan fighter-fighternya juga diangkat ikutan. Hmm. Jadi seenggaknya promotor One Pride itu jadi wadah untuk para teman-teman fighter mencarikan sponsor gitu lah ya. Ya, salah satunya begitu. Oke. Ram, menurut lu Ya, persaingan di kelas lu gimana sekarang, Ram? ketat. Dari Kan dulu juga ketat kelas gue, mah gila-gila juga sabuk yang sama. paling banyak cepat pindah masalahnya nih. Iya, ketat sih. Gila-gila orangnya sih, sumpah. Gokil, gue juga bingung kenapa di kelas gue. Karena mungkin rata-rata orang Indonesia berat badannya ya segua gitu ya. Ah, Kecil-kecil, nggak gede. Jadi otomatis talentnya juga lebih banyak di kelas gue. perkembangan fighter-fighternya juga lebih menonjol ya di kelas lo atau gimana menurut lo? Atau semua kelas menonjol? Kelas gue, terus kelasnya bawah gue sama 65 itu yang paling menurut gue ketat sih. Kalau 70 itu udah mulai 70 enggak ya kalau nggak salah ya. Iya, enggak. Ya itu udah mulai orang Indonesia nggak terlalu banyak tuh berat segitu. Apalagi 75 yang ketat ya di bawah-bawah, yang kecil-kecil justru. Banyak tuh lawannya tuh ya. Iya banyak, banyak banget. Di kelasnya si Billy juga gue lihat, wih gila-gila juga nih partainya. Justru kelas-kelas 70 tuh susah nyari lawan ya berarti Ram. Iya, makanya kan kita nggak ada sampai kelas berat banget kan. Karena susah. Heeh. Ram, Hmm. gue mau nanya harapan lu deh. Harapan lu terdekat dan paling jauh apa? Nikah mungkin atau apa? Anjay. Anjir, nikah pasangan belum ada terus nikah. Harapan lu di karir, di apalah dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek sih karir ya, karir. Ya gue pengen terus berkembang gitu loh. Mungkin saat ini gue bisa nampilin 80% dari semua skill gue. Ya gue berharap kedepannya bisa lebih lebih tajam lagi gitu loh semuanya. Jadi gue dianggap bukan cuman, kan saat ini kan orang nganggap gue BJJ fighter, tapi kemarin gue udah Iya. bisa ngebuktiin pas lagi lawan David gue bisa striking gitu loh. Pas lagi lawan Suwadi juga bisa pukul tendang. Nah, ya gue pengen berkembang terus, bukan cuma soal di situ doang gitu loh. Karena buat gue pribadi, bela diri itu bukan soal jasmani, gue juga soal pengembangan diri gue sendiri. Itu jangka pendeknya ya. Kalau jangka panjangnya ya, gue pengen mengharumkan Indonesia sih ke kancah internasional. Berarti ada kemungkinan pindah promotor ke luar negeri dong kalau gini. Tapi gue pengen matengin dulu, gue punya gue punya skill, gue pengen matengin dulu karena nggak lucu dong gue keluar negeri terus skill gue ya bikin malu Indonesia sebenarnya. Tapi udah ada tawaran itu. Tawaran sih ya pasti ada lah, pasti ada. Cuman gue masih tetap pengen matengin dulu lah. Tawaran itu Jadi udah ya ada berarti istilahnya ya. fighter dari One Pride gitu, champion dari One Pride, drama, jago gitu keluar. Itu kan bangga kan? Iya. Gitu lah. Gue pengen seperti itu gitu loh. Ya. Berarti kalau di One Pride ada lawan yang pengen lu lawan? Yang masih penasaran mungkin? Enggak sih, gue penasaran sih, enggak ya. Gue pengen cobain aja. Gue pengen improve gitu loh. Termasuk Siapapun nanti lawan lawannya, Jeremy gitu ya. ya Jeremy, siapapun lawan gue yang kemarin, ya it's okay gitu loh. Karena buat gue mereka semua, menurut gue mereka semua itu apa ya namanya? Ya mereka yang ngedorong gue supaya jadi lebih bagus lagi ya mereka sebenarnya. Lawan gue itu. Dan kalau misalnya fight-nya kayak kemarin, gue bisa ketemu pasnya karena fight itu kan kayak dansa ya, dua orang ketemu terus mereka dance. Kalau cocok kayak kemarin gue pas lagi lawan Mas Wardi, ya itu seru banget, pengalamannya gila banget. Iya. Berarti apalagi kemarin tuh jadi suguhan satu abad PSHT mungkin Rame. Iya. Dua petarung PSHT. Sambung dia sore Octagon. Iya makanya. Jadi kayak sambung jadinya. Iya.
Ya, sip, Ram. Thank you, Ram. Waktunya, Ram. Ya, Udah nyempetin waktu ngajak ngobrol-ngobrol. Biarpun kupingnya masih dilakban. dibungkus. Iya. Tapi udah disedot, Ram ya? Darahnya udah keluar Udah ya? kemarin sedot. Udah. Ini pas Berapa gua banyak, habis Ram? sedot, hari pertama 6 jarum, 6 suntikan. Kayak segini darahnya. Itu pas habis kelar tanding gue bilang, Mas Wardi, kuping gue gini-gini. Ya loh Pak, sorry Pak. Dia bilang, gue di sama corner gue gini-gini. Wah, gue bilang hancur kuping gue. Wah, Terus berarti udah jago sama nih. satu lagi sih ya, kan gue lihat netizen tuh pada ngomong Mas Wardi udah umur udah begini-gini gini. Mereka nggak tahu Mas Wardi itu hebat sekali sih di atas arena. Mereka menurut gue ya netizen kayak gitu ngeremehin. Mereka belum pernah di atas arena soalnya. Iya, iya, iya. Satu iya. yang gue rada sebel ngebacain ini kan netizen. Iya, iya. Kalau umur gitu ternyata Ya kalau umur kuat gini-gini, juga. ini kuat gila lu dalam hati gue ya. Makanya dia kan sekarang jadi rajanya kelas ini saat itu yang paling bisa pegang Lama. sabuk lama ya dia gitu kan. Iya, iya. Berarti umur tidak ini ya, nggak ngaruh ya kalau untuk MMA ya. Ya umur berpengaruh, tapi maksud gue Mas Wardi itu hebat sekali gitu loh. Oke, Ram, thank you ya, Ram ya. Udah mau diajak ngobrol-ngobrol, lagi istirahat, lagi santai, diganggu. Pokoknya Enggak lah, sukses gua emang- terus, Ram. Iya, emang lagi kosong aja. Berapa hari ya habis Lagi. lagi kan biasa memang vakum dulu, istirahat dulu. Makan Indomie, jangan lupa dong. Udah, Oh, udah. hari pertama pesen ke hotel gue langsung. Indomie goreng double pakai telur. Oh, kalian pakai nasi juga enggak ya? Enggak. Gue suka Indomie doang, jangan digabung nasi Oh. deh. Iya, iya. Ram, thank you, Ram. Semoga Sama-sama. sukses selalu, Ram ya. Siap. Sukses. Ayo, Ram. Selamat malam, Rama.